Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, hari ini kita telah memasuki tema 3 subtema 1 pembelajaran 1, penemu yang mengubah dunia. Nah, adik-adik, tahukah kamu bagaimana listrik di rumah kalian dapat menyala? Hayo, ada yang menjawab karena baterai, karena PLN, dan lain sebagainya. Nah, siapa sih penemu listrik itu? Nah, tokoh penemu listrik yaitu Mr. Michael Faraday. Mr. Michael Faraday ini merupakan ilmuwan dari Inggris yang biasanya disebut sebagai bapak kelistrikan. Wah, hebat banget ya Mr. Michael Faraday ini. Atas penemuannya arus listrik, kita dapat merasakan manfaatnya hingga sekarang. Bayangkan jika tidak ada listrik, kita tidak bisa bermain komputer, mengecas handphone, maupun menerangi kegelapan dengan lampu. Nah, penemuan listrik ini tentunya merubah sosial budaya kita. Yuk kita pelajari di dalam muatan IPS. Nah, salah satu contoh perubahan sosial budayanya diantaranya pada saat zaman dahulu untuk menerangi kegelapan, kita masih menggunakan alat tradisional, contohnya seperti lilin. Nah, namun karena berkembangnya zaman dan ditemukannya arus listrik, kita memanfaatkan lampu pijar di mana sumber energinya berasal dari arus listrik. Selanjutnya dalam hal mencuci baju. Pada zaman dahulu, kita mencuci baju menggunakan tangan, meskipun hari ini beberapa masih menggunakan tangan. Nah, dengan adanya arus listrik, kita dapat mencuci baju menggunakan mesin cuci yang tentunya dapat menghemat energi kita. Selanjutnya, setrika arang. Nah, setrika ini merupakan setrika yang sumber energinya berasal dari arang. Nah, untuk saat ini, setrika arang digantikan dengan setrika listrik yang tentunya lebih praktis. Selanjutnya, zaman dahulu sebelum adanya magicom, memasak nasi menggunakan bahan kayu bakar. Namun sekarang menjadi lebih praktis dengan menggunakan magicom atau magic jar. Nah, sekarang kita telah memasuki muatan bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Apa sih Kak contoh teks eksplanasi itu? Nah, contoh teks eksplanasi itu diantaranya misalnya peristiwa gempa bumi, peristiwa tsunami, peristiwa terbentuknya hujan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fenomena alam. Ayo, ada yang tahu nggak contoh lainnya? Yap, betul. Contohnya seperti peristiwa kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan, yaitu tentang menjelaskan suatu topik seperti proses terjadinya dan terbentuknya suatu fenomena alam. Nah, pernyataan umum ini biasanya terdapat di paragraf pertama. Bagian yang kedua yaitu penjelas atau isi yang merupakan penjelasan proses. Dapat menjelaskan pertanyaan bagaimana. Jika memungkinkan, penjelasan proses akan dijelaskan secara bertahap. Misalnya, contohnya biasanya memakai kata-kata pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya peristiwa terjadinya hujan. Dapat dijelaskan di penjelas isi dengan pertama, naiknya uap air sungai ke atas, kedua, terbentuknya gumpalan awan, dan lain sebagainya.
Nah, proses tersebut biasanya dijelaskan di bagian penjelas atau isi. Bagian terakhir atau bagian ketiga yaitu penutup atau interpretasi yang berisi kesimpulan atau pernyataan tentang suatu topik. Selain yang disebutkan tadi, ada nih contoh teks eksplanasi yang berjudul Listrik yang Mengalir yang dapat kita baca di buku paket 6C halaman 6-7. Ayo kita sama-sama buka buku paketnya halaman 6. Di sana terdapat salah satu teks eksplanasi yang berjudul Listrik yang Mengalir. Nah, pada halaman 7 terdapat latihan soal nih. Nah, yuk kita baca sama-sama petunjuknya. Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks listrik yang mengalir di atas? Tulislah informasi yang kamu dapatkan dari setiap paragraf secara singkat dan sederhana pada kolom berikut. Nah, adik-adik, sebelum mengerjakan soal ini, kita wajib membaca teks eksplanasinya terlebih dahulu, supaya kita dapat tahu informasi yang kita dapatkan dari setiap paragrafnya. Nah, setelah membaca teks eksplanasi, kakak mendapatkan sebuah informasi nih di paragraf 1. Ternyata informasi yang baru kakak dapatkan yaitu pada paragraf 1 bahwa energi pembangkit listrik memiliki berbagai jenis seperti PLTU, PLTA, dan lain sebagainya. Nah, informasi yang kakak dapatkan tadi kemudian ditulis pada isian yang telah disediakan. Begitupun juga dengan paragraf 2. Kakak membaca teks eksplanasi listrik yang mengalir pada bagian paragraf 2. Kakak menemukan sebuah informasi bahwa tegangan listrik disalurkan melalui jaringan transmisi. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami informasi yang kita dapatkan melalui teks eksplanasi, mari kita mengerjakan halaman 7 pada buku paket C dan dikumpulkan. Nah, jika adik-adik masih bingung akan penjelasan kakak, bisa PC kakak lewat WhatsApp ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.